Dunia ketenteraan dikejutkan sekali lagi apabila dikatakan Indonesia akan membuka perusahaan alutsista. Bukan terbesar di Asia, bukan terbesar di Eropah, tetapi dikatakan bakal membuka perusahaan alutsista terbesar di dunia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok apa judul yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan daripada channel Bagi-Bagi, dan tajuk utama yang kita akan tengok hari ini di mana dikatakan Indonesia dikatakan bakal membuka satu perusahaan alutsista yang terbesar di dunia. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Tanpa buang masa, jom semak video ini. Akhirnya setelah berjuang 75 tahun, perusahaan alutsista udara terbesar di dunia buka cabang di Jakarta, warga full senyum. Karena itu saya bekerja keras bagaimana merancang pertahanan yang kuat, merencanakan akuisisi senjata-senjata yang terbaik, alat-alat yang terbaik. Saya sedang menyiapkan dan sudah mulai memperbaiki semua pesawat-pesawat kita yang bisa kita perbaiki. Dan insya Allah kita juga bisa mengadakan pesawat-pesawat lain. Saudara-saudara, saya pernah muda seperti kalian. Saya ngerti perasaan kalian. Dan saya pernah menjadi komandan pasukan khusus, pemimpin dan pelatih yang memanjakan anak buah. Dia sebenarnya membunuh anak buah. Saya bisa melihat pasukan yang baik dan pasukan tidak baik. Saya bisa melihat pasukan yang berani dan pasukan tidak berani. Saya bisa lihat pasukan yang semangat dan pasukan yang tidak semangat. Hari ini saya terkesan, saya hormat kepada kalian. Negara dan bangsa menuntut kemenangan dari kalian. Negara dan bangsa dan rakyat kita menuntut, berharap kalian memberi kemenangan untuk bangsa Indonesia. Jika perlu akan diminta berkorban jiwa dan ragamu untuk negara dan bangsa ini. Dan kau tidak boleh ragu-ragu. Sahabat Bagi-Bagi, akhirnya setelah menunggu 75 tahun, perusahaan pesawat terbang dan alutsista terbesar dunia buka cabang di Indonesia. Tesla senggol dong, Tesla enggak jadi di Indonesia digantikan perusahaan terbesar ini. Wih, perusahaan apa Min? Dari mana perusahaannya? Amerika? Apa Rusia? Atau jangan-jangan Eropa Min? Jadi, sang produsen pesawat terbang terbesar di dunia, yaitu Boeing dari Amerika Serikat, yang terkenal ini membuat kapal sipil, helikopter dan alutsista perang sangat canggih, buka cabang di Indonesia. Wah, gahar dong Min, ya dibilang gahar si gahar, tapi mending beli buatan sendiri jangan dari Amerika hehehe. Tapi ini adalah bukti dunia sangat percaya dengan pasar Indonesia, kita kan sebenarnya negara kaya. Cuma ya kadang dikorupsi kayak kemarin tuh sama Kementan. Kalau buat beli cilok udah dapat sekarung malah dikorupsi. Eits, kembali ke topik, jadi, Boeing ini resmi membuka cabang di Indonesia. Ayo, tepuk tangan yang meriah untuk Boeing. Semoga nantinya bisa merekrut tenaga-tenaga asli dari Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia. Bukan hanya sebatas bisnis semata. Jangan sampai hanya menang sendiri seperti Semenanjung. Menang sendiri terus dan menjadi arogan, bukan? Lanjut, perusahaan produsen ini resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan sektor penerbangan nasional. Pendatanganan ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor tetap Boeing yang baru di Jakarta tepatnya pada hari Rabu kemarin. Country Manager, Direktur Zaid dari Boeing Indonesia, menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut akan mengeksplorasi inisiatif yang bertujuan memajukan sektor penerbangan Indonesia ke depan. Mungkin bisa mendirikan pabrik pesawat, tentu saja dengan cabangnya.
Dia menuturkan bahwa sektor yang menjadi fokus dalam kerjasama ini adalah keselamatan penerbangan, efisiensi, dan keberlanjutan. Zaid juga menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini sesuai dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar penerbangan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Boeing berani membuka cabang di Indonesia. Semoga nantinya F-15X bisa memiliki hanggar khusus yang dapat melakukan servis mandiri dan melibatkan tenaga kerja dari Boeing Indonesia. Itu adalah harapannya, bukan? Nota kesepahaman dengan Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia dan peresmian kantor tetap Boeing di Jakarta menunjukkan komitmen yang lebih mendalam terhadap Indonesia dan para pelanggannya. Ini juga menjadi dasar untuk pertumbuhan di masa depan. Boeing dan Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia, telah bekerja sama selama hampir 75 tahun untuk mendukung pengembangan dirgantara dan kemampuan pertahanan di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan melalui pelatihan, pengembangan rantai pasok, dan kerjasama industri. Menurut klaim dari Boeing, mereka telah berkontribusi senilai lebih dari 8,5 juta dolar Amerika dalam bentuk bantuan sosial dan hibah untuk masyarakat Indonesia dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, penyiapan tenaga kerja, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan upaya kemanusiaan. Kantor Boeing di Indonesia terletak di pusat distrik bisnis Jakarta dan menampilkan desain batik tradisional yang digabungkan dengan seni dan gambar produk Boeing. Para karyawan Boeing di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai perusahaan kedirgantaraan global yang terkemuka, Boeing merancang, merakit, dan melayani penerbangan komersial, produk pertahanan, dan sistem angkasa untuk pelanggan di lebih dari 150 negara. Sebagai salah satu pengekspor utama dari Amerika Serikat, Boeing membantu para pelaku bisnis lokal untuk meningkatkan kesempatan ekonomi mereka dan memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Semoga dengan kehadiran Boeing di Indonesia, akan memberikan banyak manfaat. Saat memerlukan jet tempur yang berkualitas, kita bisa langsung ke kantor Boeing. Pak Boeing, saya ingin membeli pesawat, untuk apa? Mungkin untuk diberikan sebagai hadiah ke Malaysia, misalnya. Itulah contohnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kita sekali lagi dikejutkan dengan apa yang berlaku di Indonesia. Kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana dikatakan Indonesia bakal menjadi salah sebuah negara yang akan menjadi perusahaan alutsista ataupun yang akan menjadi pengeluaran alutsista udara, khususnya udara yang terbesar di dunia, guys. Di mana hasil kerjasama di antara Amerika Syarikat daripada salah satu agensi di Amerika Syarikat iaitu Boeing. Siapa yang anda kenal dengan syarikat penerbangan Boeing daripada Amerika Syarikat apabila telah melakukan satu negosiasi terhadap Indonesia di mana akan membuka fabriknya di Jakarta di Indonesia dalam penghasilan alutsista udara yang bakal berlaku tidak lama lagi, guys. Kalau kita tengok apa yang akan dilakukan oleh syarikat Boeing bersama dengan syarikat tempatan khususnya di Jakarta di Indonesia, di mana hasil kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat, di mana syarikat Boeing ini akan menghasilkan kapal sipil, helikopter dan juga alutsista perang yang akan diproduksikan di Jakarta di Indonesia. Kenapa Amerika Syarikat memilih Indonesia untuk tempat penghasilan alutsista khususnya alutsista perang? Kalau kita tengok segala kelengkapan ataupun segala bahan-bahan mentah yang diperlukan ada di Indonesia. Jadi justru daripada itu segala kelengkapan bahan-bahan mentah ada di Indonesia. Sebab itulah syarikat Boeing ini berani untuk berinvestasi bersama dengan Indonesia dalam penghasilan alutsista udara, guys. Jadi guys, ini bukan satu berita yang kaling-kaling, guys. Ini merupakan satu berita yang sangat-sangat mengembirakan rakyat di Indonesia. Jika syarikat Boeing bekerjasama bersama dengan Indonesia dalam penghasilan alutsista udara, tidak mustahil suatu hari nanti, mungkin 2-3 tahun, Indonesia mampu untuk memiliki F-15EX. Sebab jalinan kerjasama di antara syarikat Boeing bersama dengan Indonesia begitu rapat.
Kita pun faham bahawa syarikat Boeing ini merupakan salah sebuah syarikat yang memproduksikan pesawat-pesawat tempur yang hebat seperti F-15EX, F-17EX dan ada beberapa unit pesawat tempur yang sangat-sangat dahsyat guys. Jadi tidak mustahil Indonesia bakal memiliki pesawat tempur itu. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.